Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapat pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama ambil posisi duduk yang ternyaman, lalu siapkan catatan dan jangan lupa kopi serta cemilannya. Yuk kita belajar, simak video berikut ya. Materi pada kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian diri remaja lingkungan sekolah baru. Nah, bagi teman baru masuk sekolah, kita tentunya harus menyesuaikan diri dalam lingkungan sekolah kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian diri berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Yang kedua, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuai dengan standar atau prinsip. Yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat. Yang keempat, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Selanjutnya kita akan memahami proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Kadangkala kita sebagai individu merasa egois terhadap lingkungan kita. Kita ingin dimengerti oleh lingkungan kita, tetapi kita tidak mau mengerti lingkungan kita bersikap dan berperilaku itu seperti apa dan bagaimana. Individu dikatakan berhasil apabila dalam melakukan penyesuaian diri ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar, atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Nah, itu adalah proses penyesuaian diri kita terhadap lingkungan. Setelah kita memahami proses penyesuaian diri, mari kita simak untuk memahami karakteristik penyesuaian diri. Nah, dalam hal ini ada beberapa ciri dalam karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, bersikap realistik dan objektif. Itulah ciri-ciri dari karakteristik penyesuaian diri. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Antara lain, 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk mendapatkan, menghadapi, dan memecahkan masalahnya. 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan sesuatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan, diteruskan, dan kalau tidak, ya tidak diteruskan. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan cara mencari penggantinya. Nomor 5, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Individu mencoba menggali kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar.
Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan inhibisi atau kontrol diri. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Lalu yang kedelapan, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Lalu kali ini kita akan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu tersebut berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu, baik internal maupun eksternal. Penentuan-penentuan tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi jasmaniah yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi, frustasi, dan konflik. Kondisi lingkungan terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Yang kelima, penentuan kultural dan agama. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi proses dari penyesuaian diri individu terhadap lingkungannya. Nah, tips untuk cara menyesuaikan diri di sekolah bagi teman-teman yang baru masuk sekolah, yang baru masuk dan mendapati lingkungan baru, maka inilah tips yang harus kalian pahami untuk penyesuaian diri kalian terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama, pelajari situasi. Penting dan perlu kalian perhatikan pertama yaitu sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, baik letak geografis sekolah, arah perjalanan dari rumah ke sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Anda biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Anda tidak perlu takut pada situasi yang baru, pastikan Anda aman berada di lingkungan sekolah tersebut. Jika Anda aman dan merasa nyaman, maka proses pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan. Lalu yang kedua, berbaik sangka. Nah, hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Nah, kadangkala kita berpikir bahwasannya teman-teman baru kita tidak menyenangkan seperti teman-teman kita sebelumnya. Nah, hal itu harus kita hilangkan dan kita harus berbaik sangka terhadap sesuatu hal yang baru. Lalu yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari siapkan informasi tentang sekolah baru. Nah, kalian bisa men-searching di Google atau di internet tentang sekolah kalian yang kalian tuju, baik tentang peraturan sekolah ataupun kebiasaan guru-gurunya mengajar. Ketika ditetapkan peraturan kegiatan sekolah dengan di rumah, misalnya sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. Selain itu, kalian harus bisa menyesuaikan jarak tempuh rumah dengan jarak tempuh sekolah agar sekolahnya tidak terlambat. Lalu yang keempat, mengetahui aturan-aturan sekolah. Nah, segera kalian sadari bahwa masuk sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Ikuti dan patuhi peraturan yang ada. Lalu yang ketiga, mengikuti MOPD. Mengikuti MOPD sangat penting bagi kalian. Masa orientasi sekolah adalah salah satu masa yang bisa dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Pada kegiatan tersebut akan diperkenalkan siapa saja elemen lingkungannya seperti kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih setiap siswa, dan sekaligus momen yang bisa digunakan untuk mengenal teman baru atau kakak kelas baru kalian.
Yang keenam, kenali dan hormati guru. Nah, kalian harus kenali dan hormati kepada guru yang ada. Lalu bagaimana cara beradaptasi dengan guru? Guru adalah orang tua saat di sekolah, sehingga pelakuannya layak sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Selain itu, guru adalah individu-individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bertanya kepada kakak kelas apa yang tidak disukai oleh guru-guru di sekolah sehingga bisa diantisipasi terlebih dahulu. Pada dasarnya, setiap orang senang diperlakukan dengan baik serta dihargai sesuai porsi dan perannya. Sebagai siswa atau peserta didik, membiasakan diri untuk bertutur kata sopan dan bersikap santun terhadap guru-guru. Hal ini dapat membuat guru-guru merasa dihargai. Jangan ragu untuk menyapa dan memberi salam setiap guru yang berpapasan. Lalu yang ketujuh, menghargai sesama. Siapa yang menanam kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain maka akan dihargai oleh orang lain. Kalimat itu harusnya kalian ingat dan kalian terapkan. Selama bisa saling menghargai dan menghormati teman baru, maka tidak perlu takut. Tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain. Dengan memulai percakapan sederhana yang ringan sehingga dapat mencairkan suasana. Tetapi hindari memaksakan pendapat dan kehendak pada teman baru. Semakin bisa menghargai teman baru, semakin cepat akrab terjalin hubungan antara satu dengan lainnya. Yang terakhir, tips dari kita adalah menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru kalian kenal. Namun yang terpenting tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri sesungguhnya. Hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kepribadian hanya akan dapat membuat diri kurang nyaman yang bisa saja terbaca oleh teman baru. Menjadi diri sendiri akan memudahkan berinteraksi lebih natural, yang mungkin saja mempermudah teman baru untuk mengenal lebih dalam. Hal itu adalah tips untuk menjadi pengenalan diri dalam lingkungan sekolah. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama. Semoga dapat mengambil pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar dan semangat cerdas.